Ya baik ya, di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan kita. Ada ikhwan yang bertanya apa bedanya lafaz isti'la dan lafaz ulu. Kenapa Syekh memakai lafaz isti'la? Ya isti'la itu dia kadang bermakna ulu dan kadang bermakna merasa ulu. Ya sebab perintah itu kadang memang dari orang yang lebih tinggi, kadang orang yang merasa lebih tinggi sehingga dia memerintah. Jelas ya? Iya. Di definisi amr dan nahi kemarin disebutkan oleh Syekh qaulun yatadamman ya talabul al-fi'l kalau diperintah, kalau dilarangan talabul kaf. Iya. Kenapa disebutkan oleh Syekh dikeluarkan darinya isyarat? Ya penanya bertanya, apakah dikeluarkan juga darinya kitabah penulisan? Ya, jawabannya bahwa penulisan dia bukan perintah, bukan apa? Bukan larangan. Karena itu tidak disinggung oleh Syekh. Kalau menulis, ya, dia menulis perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu, kalau ada, dia ada dalam bentuk apa? Tertulis di situ. Dalam bentuk tertulis. Jadi dia tidak masuk di dalamnya. Baik. Ya, karena perintah dan larangan bisa dijaga dengan cara tulisan, bisa dijaga dengan cara dihafal. Dengan cara dihafal. Pembagian isim menjadi 3 saja di pembahasan kalam. Ya isim banyak ya bentuk-bentuknya. Hanya Syekh menjelaskan hal yang perlu diketahui saja di pembahasan usul fikih. Perbedaan antara badal dan ataf bayan. Ya ini pembahasannya di ilmu nahwu. Saya sekarang tidak bisa menghadirkan perbedaan itu. Apa perbedaan am dengan mujmal? Apa bedanya? Siapa yang bisa jawab bedanya am dengan mujmal? Angkat tangannya. Bagaimana itu? Itu tadi mutlak dan am kita bedakan tadi dari 2 sisi. Sekarang dia tanya mujmal dengan apa? Dengan am. Tidak ada masalah, antum bisa juga bilang dari 2 sisi. Iya. Siapa yang bisa jawab? Perbedaan mujmal dengan apa? Dengan am. Angkat tangannya. Iya. Dilihat aja ya ke definisinya. Am bermakna apa? Umum. Seluruh afrodnya apa? Masuk di dalamnya. Kalau mujmal sesuatu belum dijelaskan. Ya, kalau am itu sudah jelas. Semuanya masuk. Cuman semua itu ya satu persatunya tidak apa? Tidak jelas dari semua, tapi dia sudah terang semua. Kalau dikatakan semua dalam masjid, semua dimaklumi. Tapi kalau saya tanya, semua dalam masjid ini siapa namanya satu persatu? Ya, belum tentu saya tahu. Belum tentu yang hadir juga apa? Tahu. Tapi kalau saya katakan semua dalam masjid, semua orang tahu semua dalam masjid. Iya kan? Apa maksud semua dalam masjid? Tapi kalau mujmal sesuatu yang memang tidak jelas, perlu diterangkan. Baik, itu perbedaannya. Ini pertanyaan kedua di murojaah kembali ya. Jadi kalau ada hal yang belum jelas, diperiksa kembali saja di rekaman. Kita terangkan kemarin memang di pendahuluan. Ada beberapa hal yang memang saya tidak terangkan karena Syekh tidak menyinggung. Seperti perintah. Perintah itu apa? Apakah yaqtadi at-takrar menunjukkan makna berulang? Yang benarnya bahwa perintah tidak menunjukkan makna apa? Berulang. Asal perintah bermakna sekali saja. Berbeda dengan larangan. Kalau larangan kebalikannya. Menunjukkan makna apa? Takrar, berulang. Sebab larangan itu harus ditinggalkan pada segala saat. Iya.
Bagaimana hukum seorang PNS mempertahankan untuk mendapatkan gaji tambahan, sertifikasi, walaupun harus membuat karya ilmiah dengan memberi uang 10 juta kepada orang yang mengadakan program tersebut? Bila tidak mau, maka gaji tambahan tidak dapat. Ya, kalau karya ilmiah dia orang lain yang buat, itu tidak boleh ya, menipu namanya. Ya, ini yang saya pahami ya dari pertanyaan. Kalau karya ilmiah disyaratkan untuk dapat sertifikasi dia bikin karya ilmiah, kemudian karya ilmiahnya orang lain yang buat, itu bukan hasil keringatnya. Ya, dan ini mutasyabbi' bima la yu'ta. Orang yang berkenyang-kenyang dengan sesuatu yang bukan miliknya. Dan Nabi telah bersabda, al-mutasyabbi' bima la yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang berkenyang-kenyang dengan apa yang bukan tidak diberikan padanya, itu seperti orang yang memakai 2 pakaian kedustaan. Iya. Maka seorang harus di dalam hidup ini dia berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya, qanaah dengan sesuatu yang sedikit, sepanjang yang sedikit itu halal. Jangan dia mencari hal yang banyak, tetapi perkara yang apa? Perkara yang tidak jelas, bahkan kadang perkara yang sudah jelas tidak diperbolehkan. Nah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan melantarkannya. Apa hukum menyimpan uang di bank syariah untuk haji? Karena kalau tidak, uang itu cepat habis di tangan. Ya. Begitu juga dana haji yang selebihnya bisa ditalangi oleh bank. Ya, kalau dia menabung misalnya, dia simpan, dia tabung, ya kapan dia mampu haji dia haji, tidak ada masalah dia simpan, tidak apa-apa. Iya. Dan dia pilih bank yang paling sedikit apa kejelekannya. Ya. Kalau misalnya keadaan yang kedua yang dia tanyakan ditalangi oleh bank, ini tidak boleh ya. Talangan haji itu tidak ada yang benar sistemnya. Iya. Sepanjang yang saya ketahui tidak ada yang benar sistemnya. Yang dipakai oleh bank syariah maupun tidak syariah. Ya. Ada bentuk riba di dalamnya. Nah. Bagaimana hukum pembagian warisan yang tidak serentak kepada semua anaknya? Karena minimnya dana untuk membagi. Maksudnya ada anak yang dibagi dulu, yang lainnya belum dibagi. Ini bagaimana caranya bagi warisan? Orang yang punya harta masih hidup. Iya. Bagaimana caranya dia bagi? Masih hidup bapaknya, dia bagi-bagi warisan. Ya. Ini bukan warisan namanya, tapi ini hibah, pemberian. Ya. Kalau sebagian anak dia beri sebelum sebagian yang lainnya, dilihat jenis pemberiannya. Pemberian itu hajat dan keperluan anak atau bukan. Kalau hajat dan keperluannya yang sifatnya memang kewajiban orang tua memenuhinya, hajat makannya, hajat sekolahnya. Ya, karena dimaklumi ya, anaknya yang masih SD beda biayanya dengan anak yang sudah kuliah, kan begitu. Maka ketika dia beli kepada anak yang kuliah 2 juta misalnya per bulan, anak yang SD hanya diberi 200.000 per bulan, ini tidak ada masalah membedakan, sebab memang hajat anak berbeda. Ya, ini batas wajib. Tapi kalau hal yang sifatnya lebih saja hibah pemberian biasa, nah ini harus adil. Ya, orang tua di dalam apa? Di dalam memberi. Karena Nabi SAW ketika didatangi oleh Al-Bashir mempersaksikan pemberian khusus untuk An-Nu'man, maka Nabi bertanya, kamu memberikan kepada seluruh anak-anakmu seperti ini? Kata ayahnya, tidak, ini untuk An-Nu'man saja. Kata Nabi, kalau begitu, la ashhadu ala zur. Saya tidak mempersaksikan suatu kedustaan. Iya. Jadi harus dibagi cara rata. Dan beliau sendiri berkata dalam hadits itu, i'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kalian antara anak-anak kalian.
Kadang diketemukan orang yang bisa melihat jin dalam bentuk tuyul, kuntilanak, dan sebagainya. Apakah ini digolongkan pada ilmu ainul yakin? Ya. Kalau tidak, apakah sebenarnya yang dia lihat itu? Bagaimana cara agar dia tidak dapat melihat hal-hal yang seperti itu? Ya biasanya orang-orang yang melihat seperti ini, itu kadang bisikan dari dirinya, hayalan. Ya. Kalau dia kadang merasa melihat seperti ini, dia cuek saja. Ya, tidak perlu dia apa? Dia pedulikan. Dan memang jin dia bisa apa? Bisa berwujud. Iya. Karena syaitan pernah datang kepada apa? Abu Hurairah mengambil zakat itu. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Berwujud dia. 3 kali, 3 malam. Ya. 3 malam. Setelah itu Nabi bersabda, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia membenarkan engkau karena mengajarkan engkau ayat kursi mengusir syaitan, dan dia sendiri pendusta sebab dia adalah apa? Syaitan. Ya kalau berwujud mungkin dia berwujud. Jelas ya? Ini mungkin. Tapi seorang muslim jangan membuka untuk dirinya pintu yang seperti ini di dalam dirinya. Iya. Dia harus kuat tawakalnya kepada Allah, harus tinggi keyakinannya kepada Allah. Dia tahu bahwa alam jin itu ada. Dia tahu bahwa jin itu bisa berwujud. Ya, tapi sepanjang itu adalah hal yang lain, dia tidak usah pusing. Ya, mengurusi hal yang seperti itu. Kalau menampakkan diri juga, tidak ada masalah. Anggap saja perubahan cuaca. Apakah termasuk istitsna perkecualian iblis dari para malaikat seperti yang ditemukan dalam Al-Quran? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Ya, dia istitsna ya. Tapi istitsna ini disebut oleh ahli bahasa apa? Istitsna yang beda dengan jenis yang diistitsnakan. Dan ini ada ya di uslub bahasa Arab. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ya hadir semua orang yang ada di rumah itu kecuali anjingnya. Ya, anjingnya saja yang tidak hadir, semua orang yang apa? Hadir. Ini syah ya disebut istitsna. Ya, dan bukan artinya bahwa iblis itu dia bagian dari apa? Bagian dari malaikat. Ya, tadi kita sebut di pembahasan usul fikih itu di pembahasan taksis, pengkhususan. Kalau mau dikhususkan itu harus dari jenis yang dikhususkan. Nah ini di pembahasan nahwu yang disebut di dalam ayat ini. Di pembahasan dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Sebab memang iblis beda jenisnya dengan malaikat. Karena itu disebutkan dalam ayat di surah Al-Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia dari jin. Kemudian dia fasik dari perintah Rabbnya. Baik. Iya, bagaimana? Sampai jam berapa antum? Mau ini? Ini banyak ikhwan di luar berdiri, atau cewek berdiri. Sigat pada kalimat larangan menunjukkan haram. Mana yang lebih besar antara pahala dan dosanya? Atau mungkin pahalanya hilang ditambah dosa?
Nah, kalau berkaitan dengan larangan, kapan dia melakukan larangan? Dia melakukan hal yang diharamkan. Ya, dicatat sebagai dosa. Adapun masalah pahalanya hilang, itu pembahasannya lain. Ya, sebab dosa yang menghilangkan pahala itu ada sifat-sifatnya. Ada sifat-sifatnya. Nah, jadi kalau dia melakukan dosa tertentu, maka mungkin dia bisa hilang pahalanya di sudut tertentu. Iya. Seperti orang yang disebutkan di dalam hadis Tsauban itu. Ya, dia datang pada hari kiamat dengan amalan yang banyak, tetapi setelah itu amalannya hilang seluruhnya. Sebutkan amalannya seperti gunung Tahama. Banyak amalannya, tapi hilang. Kenapa? Mereka ini satu kaum, idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Satu kaum kalau dia sendirian, ya, tidak ada yang menyaksikannya, dia melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jelas ya? Ini tidak dikafirkan, tapi bentuk dari amalannya bisa menghapuskan apa? Sebagian dari dosanya. Jadi itu diukur ke amalan lain. Demikian pula kalau dia berbuat kezaliman dan selainnya. Ya, dan di antara hal yang menghapuskan dosa tentunya kekufuran. Ya, kufur akbar, syirik akbar. Apakah termasuk hal yang diampuni oleh Allah kalau seorang mencoba meninggalkan maksiat sering dia lakukan, namun terkadang jatuh lagi dalam maksiat itu, kemudian dia meninggalkan lagi. Ya, sepanjang dia bertobat, maka diterima tobatnya. Kalau tobat yang pertama sudah apa? Sudah benar tobatnya. Dan syarat tobat itu, kalau dosanya antara dia antara Allah, disyaratkan berapa syarat? 5 syarat. Pertama, dia ikhlas dalam tobatnya. Yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosanya. Dan yang keempat, dia bersungguh-sungguh tidak mengulangi dosanya lagi. Dan yang kelima, dia masih ada waktu sepanjang matahari belum terbit dari arah barat dan nyawanya, ruhnya belum sampai di tenggorokan. Baik, kalau syarat tobat terpenuhi, tobat yang diterima. Begitu dia jatuh lagi dalam maksiat, ya itu dosa yang dilakukan. Kalau tobat yang pertama sudah syah, Allah terima tobat yang pertama. Jatuh lagi dalam dosa yang sama, dia bertobat lagi, Allah terima lagi tobatnya. Allah terima tobatnya. Iya. Dan itu disebutkan dalam sebagian hadis di Sahih Muslim. Dan ini terdapat di dalamnya bahwa rahmat Allah itu luas. Tapi bukan artinya seorang hamba bergampangan dengan apa? Dosa. Tapi mana hadis, siapa yang ingin berusaha meninggalkan sebuah perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu apa? Pintu rahmatnya. Baik. Tadi dijelaskan bahwa lafaz aidi pada firman Allah, wa aidiyakum adalah nakir. Enggak ya, saya tidak berkata nakir. Saya katakan bahwa dia adalah kata berada di sighah isbat. Iya. Dan itu bermana apa? Bermana itlaq. Kita tidak katakan nakir tadi. Sebab dimaklumi aidi diidhafakan kepada apa? Kepada aidiyakum, kepada dhamir.
Apakah pegawai atau anak buah kapal yang berlayar di lautan selama berbulan-bulan adalah musafir, harus mengqasar salatnya? Kalau dia tinggal di sebuah negeri dan dia di atas kapal sementara, walaupun berbulan-bulan, dia dianggap musafir. Iya. Dia dianggap musafir. Sebab itu safar secara apa? Secara urf. Dianggap safar secara urf. Dan para sahabat pernah menjamak salat mereka. Ya, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan. Ya. Karena keadaan-keadaan tertentu. Ada yang menunggu salju cair. Sehingga tidak tentu kapan salju itu cair. Mereka nunggu supaya bisa lewat. Iya. Jelas ya? Maka ini kondisi dianggap safar. Ada hadits yang melarang makan, minum, dan kencing dengan berdiri. Apakah maknanya sama? Berkaitan dengan makan, berkaitan dengan minum. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dari beliau larangan minum berdiri. Namun beliau sendiri pernah minum air zam-zam dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Iya. Dan di sini penyebutan beliau minum air zam-zam ini tidak mengkhususkan ya bentuk minumnya. Jelas ya, yang dimaksudkan beliau minum dalam keadaan apa? Berdiri. Ya, karena itu afdalnya bahwa kalau dia minum berdiri, ya kalau dia minum berdiri itu hukumnya boleh saja, tapi afdalnya ya dia minum dalam keadaan duduk. Itu yang dikatakan oleh seorang penyair. Ya, idza ma syaribta fajlis taful bi sunnati sahwati ahli al-Hijaz wa qad nukila syurbuhu qa'iman wa dzalika li bayanil jawaz. Apabila kamu minum, duduklah kamu beruntung. Sebab itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dinukil bahwa Nabi minum dalam keadaan berdiri, dan itu menunjukkan bolehnya minum berdiri. Jadi afdalnya duduk kalau minum, tapi kalau berdiri juga tidak ada masalah. Adapun kencing berdiri, iya. Di sini dikatakan bahwa ada 2 petunjuk dari Nabi. Jadi ada 2 nas. Nabi pernah kencing berdiri. Ya, dan Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat Nabi kencing apa? Kencing berdiri. Menunjukkan bahwa di kebanyakan keadaan yang disebut oleh Aisyah, beliau tidak pernah melihat kencing berdiri. Tapi sahabat Hudzaifah menukil dari Nabi bahwa Nabi SAW pernah kencing berdiri, dan itu ya adalah hal yang harus diterima, sebab pada nukilan Hudzaifah ada tambahan ilmu. Kata Hudzaifah, atan Nabi SAW subatata qaumin fabala qa'iman. Nabi SAW mendatangi tempat sampah satu kaum, lalu beliau kencing dalam keadaan berdiri. Maka dikatakan bahwa kencing itu boleh berdiri dan boleh apa? Boleh juga tidak berdiri, boleh duduk atau jongkok. Iya. Tidak dikatakan makruh di sini, salah satu dari keduanya. Sebab yang dilihat kencing berdiri itu di kondisi tertentu lebih bagus dia berdiri. Di kondisi tertentu lebih bagus dia apa? Dia jongkok. Ya, kalau dia di kondisi tertentu dia berdiri, percikannya akan kena dirinya. Misalnya dia berdiri pada saat di tempat terbuka banyak angin, bagus berdiri begitu? Ya. Nggak cocok kan? Maka ini afdalnya dia apa? Duduk. Kita katakan afdalnya dia duduk. Iya. Tapi dia misalnya kencing di tembok misalnya, tempat yang keras, ya. Kalau dia kencing berdiri akan kena percikannya pada dirinya. Maka dia bagusnya apa? Jongkok agar supaya ya tidak terpercik pada dirinya, terjaga dari najis. Baik. Adapun makan, ya ada riwayat-riwayat dalam hal ini tidak begitu jelas ya tentang larangan. Cuma dikiaskan saja. Kalau makan, kalau minum saya keadaannya seperti itu, maka berdiri lebih-lebih tidak dibolehkan. Tapi secara umum dia sama hukumnya dengan minum. Iya. Bagaimana larangan makan dan minum dengan tangan kiri? Apakah haram? Ya itu asalnya ya. Sebab Nabi SAW memerintah makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik.
makan dengan tangan kananmu. Asal perintah bermakna apa? Wajib. Dan kita tidak tahu ada dalil yang memalingkan. Bahkan ada dalil yang menunjukkan bahwa siapa yang makan dengan tangan kiri, dia mirip dengan siapa? Syaitan. Ini tegas. Ada perintah mewajibkan, dan ada larangan menunjukkan apa? Haramnya dengan makan tangan kiri. Ada perintah makan tangan kanan, ada larangan pengharaman makan dengan tangan kiri. Jika ada perintah yang tidak dilakukan dengan segera, apakah berdosa? Sudah diterangkan kemarin. Ya, salah satu konsekuensi perintah apa? Harus dilakukan sesegera mungkin. Kalau dia akhirkan tanpa udur, ya, atau tanpa dalil yang membolehkan, dia dihitung berdosa. Nah, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Ya, ini ada dua hadis ya, yang zahirnya bertentangan. Ada sebagian hadis, ya, diperintah siapa yang menyentuh kemaluannya, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Itu perintah dalam hadis. Hendaknya berwudu. Tapi di hadis yang lain, ya, ketika Nabi ditanya tentang itu, kata beliau, innama huwa bid'atun mink. Dia itu seperti bagian dari tubuhmu. Seperti tangan, kalau disentuh tangan batal wudu? Tidak. Ya. Kemaluan itu sama dengan bagian wudu yang lainnya. Kalau disentuh tidak membatalkan. Kalau begitu, perintah di dalam hadis falyatawadda, hendaknya dia berwudu, ini dipalingkan ke makna apa? Makna sunnah. Ya, bahwa orang yang menyentuh kemaluannya, kalau dia menyentuh kemaluannya, sunnahkan dia berwudu. Tapi tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Ini kompromi yang lebih kuat. Ya, walaupun ada pendapat yang lain, ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, saudara ya, sampai banyak pertanyaannya ini. Ya. Baik, jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.